Jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwa sini ada tentang fungsi, yaitu domain range suatu fungsi. Nah, ini kita lihat di sini bahwa kita perhatikan bahwa fungsi f dari himpunan A ke himpunan B sering ditulis sebagai f A seperti ini, ada tanda panah B ya, jadi dipetakan di sini. Nah, seperti ini ada satu bentuk gambar ya, X, variabel X, ini variabel Y. Nah, ini kita namanya difungsikan ya. Nah, jadi dapat ditulis seperti fungsi adalah X, Y ditulis Fx sama dengan Y ya. Nah, contoh ya, tentukan daerah asal dari fx 3x min 15. Nah, kita tahu bahwa 3x min 15 ini, bahwa fx itu terdefinisi untuk semua bilangan real. Jadi kalau kita lihat itu bahwa fx itu terdefinisi ya, jadi x anggota real. Jadi domainnya itu x, di mana x itu anggota real ya. Nah, ini contoh, umpama ada satu bentuk seperti ini juga, himpunan ini 1, 2, 3, ini himpunan A, himpunan B nya dinotasikan dengan A, B, C. Nah, untuk menentukan daerah asal atau disebut dengan domain, itu berarti D itu 1, 2, 3, ini namanya domain ya. Kemudian di situ ada daerah kawan adalah ini, yaitu kodomain. Kodomain itu A, B, C. Nah, berarti kemudian ada daerah hasil atau ring. Ring itu digambarkan seperti R, di mana himpunan itu A dan B. Ini daerah hasil. Jadi hasilnya A dan B ya. Nah, ini saya ulangi lagi bahwa ini merupakan dalam arti kata kita akan menentukan fungsi, suatu fungsi ya, yaitu di mana mencari daerah asal, itu namanya domain, kemudian daerah kawan dan daerah hasil. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kita juga tidak lepas daripada pembelajaran tentang fungsi komposisi. Nah, jadi fungsi komposisi itu seperti saya bilang tadi, bahwa F bundaran Gx sama dengan F ya. Kemudian ada lagi, umpama di sini ada G bundaran Fx, berarti G Fx ya. Nah, jadi kalau jadi setiap fungsi-fungsi itu punya caranya. Nah, ini Fx umpama diketahui Fx ya. Diketahui Fx nya 2x plus 5. Atau kalau saya sebutkan sini diketahui. Nah, Gx nya adalah 3x min 7. Nah, F bundaran Gx berarti F Gx. Nah, kita masuk yang angka 2 di sini. Nih, Gx plus 5. Jadi Gx plus 5 ya. Jadi 2. Gx plus 5. Nah, jadi kalau ada kayak gini berarti 2Gx. Nah, sekarang berarti kalau kita lihat di sini daerah Gx ya, kalau saya bilang Gx. Nah, ini 3x min 7. Ini Gx. Jadi 2 buka kurung, 3x min 7 plus 5. Nah, kita kalikan 2x, jadi 6x min 14 plus 5. Kita akan dapatkan dari sini adalah 6x min 9 ya. Nah, ini tentang tadi, ini bundaran. Jadi kalau ada ini namanya F bundaran Gx ya, dibaca. Jadi F buka kurung G. Nah, ada lagi contoh soal. Contoh soal nih. Di sini ada contoh soal diketahui Fx. X ya, 2x min 1. Kemudian ada Gx kuadrat plus 3. Nah, F bundaran Gx, F Gx. Jadi F nya E kuadrat plus 3. Nah, kita perhatikan sini. Ini ada E kuadrat plus 3. Nah, tapi di Fx nya ada 2x min 1. Kita tulis di sini ya. 2x kuadrat plus 2 6 min 1, jadi 2x kuadrat plus 3 ya. Nah, ini ada lagi contoh soal ya. Contoh soal lagi. Jika F R dipetakan ke R dan Q juga R ke R,
ditentukan dengan fx 3x plus 2. Nah, dan gx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Nah, kita jawab karena tentukan f bundaran gx dan g bundaran x ya. Jadi g bundaran f. Nah, dari sini teman-teman kita lihat di sini bahwa ini ada f bundaran gx, jadi f gx ya. Jadi fx kuadrat min 1 3x kuadrat min 1 plus 2. Jadi 3x kuadrat min 3 plus 2. 3x kuadrat min 1. Nah, ini caranya. Begitu juga dengan g bundaran f. X gf x. Jadi g 3x plus 2, 3x kuadrat plus 2 pangkat 2 min 1 9x kuadrat plus 12x plus 4 min 1. Jadi dapatlah 9x kuadrat plus 12x plus 3. Nah, ini jadi saya harapkan rumus ini bisa dihafal ya. F bundaran gx itu sama dengan f gx juga g bundaran x g f. Nah, ini beberapa contoh tentang fungsi komposisi ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini saya perluas ya supaya ini supaya teman-teman bisa ini. Nah, itu jadi seperti ini ya. Saya ulang lagi. Diketahui fx 2x min 1, gx nya dx kuadrat plus 3. Yang ditanya f bundaran g, x, jadi f gx ya. Nah, kita lihat di situ bahwa 2x min 1 itu milik f. Nah, gx nya itu adalah x kuadrat plus 3. Nah, jadi kita masukkan di situ. Nah, begitu juga dengan yang ada di sini. Contohnya ya, jadi bahwa di situ jika fn dan gx-nya ditentukan x 2 dan gx-nya x kuadrat min 1, tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx ya. Jadi teman-teman bisa melihat di situ. Ya, jadi teman-teman bahwa kita telah belajar tentang fungsi ya. Oke teman-teman, demikianlah pertemuan kita tentang domain dan fungsi suatu fungsi, kemudian juga ada fungsi komposisi. Demikianlah pertemuan kita dengan Arif Pripat. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman di seluruh Indonesia yang mempelajari tentang fungsi komposisi